لا حول ولا قوة إلا بالله. Ya Allah. Allah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Assalamualaikum. 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 Ya, Assalamualaikum ada nih. Apa itu tunggu dia? Ya, apa lagi? Enggak, Bu. Assalamualaikum. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu
ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah 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 Allah. Sehat Mas Fikri? Iya, Bah. Alhamdulillah. Sehat. Berikan doa. Ya Allah. Kalau khawatir yang jenengan. Berikan enggak jenengan. Ya Allah. Alhamdulillah. Tasik di paringi urip. Mereka wong urip berarti cik ana kesempatan. Pokok sesusai awake dhewe lek cik diparingi urip iki enek solusi. Iki enek kesempatan. Lek wong mati kae kabeh wis ora ana kesempatan, tinggal mempertahankan barokah sing paling gede, hikmat sing paling gede sakwise iman Islam iku urip. Pokok cek enek urip, ijek urip, ijek diuripi Gusti Allah ki mau ijek ana kesempatan. Insyaallah. Ya Allah. Ini aja Pak, jangan kondisinya seperti ini. Ini ke rumah sakit tahun deh Pak. Betul apa? Ini anu Pak. Allah, bener to ya Pak. Menggoten anu Pak, rumah sakit mawon Pak. Bener Rumah sakit. Pakai tas mawon. Pakai tas Syifa mawon. Pakai tas Syifa. Tadi Kang, pakai tas Syifa Kang. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. Darah. Ya Allah, darah. Ya. Astagfirullahaladzim. Ayo Pak ke rumah sakit aja Pak. Pak, ke rumah sakit aja Pak. Kan monggo. Tas siap dulu ya. Tas siap dulu. Selawat. Allah. Ini apa lu? Sallallahu ala Muhammad. Yo. Bah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Kasih asma'nya sih. Ini pindah sini dulu. Jangan buat rumah sakit mawon, Pak. Enggak apa-apa. Ini pindah sini. Sallallahu Pindah sini. ala Muhammad. Satunya pindah sini. Tarik sini. Sallallahu alaihi wasallam. Garapnya taruh sini. Sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim. La haula wa la quwwata. Allahumma shalli wa sallim. Muhammadin. Ya Allah. Itu kan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah.
Ya Allah. Allahumma salli wa sallim wa sallim. Allahumma salli wa sallim Oh, rasa, Pak? ala sayyidina Ya. Muhammad. Astagfirullahaladzim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Astagfirullah. Ya Allah. Saya dulu. Ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Seterusnya bukan. Ya. Astagfirullah. Dibuang di sini ya. Ya. Siap. Terus. Buang di sini. Allah. Allah. Allahumma shalli wa sallim. Mas Fikri, Mas Jani, siap untuk Tarung lawan dukun santet. Allah siapa? Jangankan saya yang hanya Gus Dobel, hanya tukang drama yang dikatakan sama orang-orang tukang penipu dan lain sebagainya. Baginda Rasulullah saja juga pernah terkena sihir. Yang penting apa yang bisa kita lakukan, itu yang kita lakukan. Lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Karena sebaik apapun manusia, yang namanya orang tidak suka itu pasti ada. Jadi cukup kita melakukan sesuatu yang baik karena Allah. Karena kalau karena manusia pasti akan kecewa. Yang terpenting hidup ini dinikmati, disyukuri, dan memang ya jangan terlalu serius, karena hidup itu banyak ujian. Kalau terlalu serius nanti gampang bosan. Biarkan mengalir saja seperti aliran air.
air mengalir itu yang penting ketika ada kotoran jangan dibawa, supaya tidak menghambat di dalam perjalanannya. Cacian, hinaan, pujian tidak usah dibawa. Makanya santri-santri ini saya minta kemana-mana membawa kantong kresek. Kalau ada pujian segera diambil, masukkan ke kantong kresek, buang di tong sampah, biar tidak jadi sombong. Kalau ada cacian, ambil, masukkan kantong kresek, buang di tong sampah, biar tidak terjadi. Biarkan air itu mengalir, dinikmati menurut kersane Gusti Allah. Yang penting dijalani dan dinikmati, karena hidup itu sendiri adalah perjalanan. Hidup sendiri itu adalah ibadah. Semuanya pasti ada berkah, semuanya pasti ada barokah. Yang penting tidak maksiat, gitu aja. Karena hidup itu adalah penyaksian. Asyhadu an la ilaha illallah, panyaksani ingsun setuhune ora ana pangeran kecuali namung Gusti Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan anyaksani ingsun Kanjeng Nabi Muhammad iku utusane Gusti Allah. Hidup itu menyaksikan. Yang susah dan yang senang itu bukan diri kita, Mas Fikri. Susah dan senang itu adalah hawa nafsu. Kesenangan itu supiah. Dan karena kesenangan, keinginan yang tidak dapat terwujud menjadikan kekecewaan, dan akhirnya menjadi kemarahan. Jadi sebenarnya yang marah, yang kecewa, yang senang itu bukan diri kita, itu adalah hawa nafsu kita. Diri kita yang asli itu suci, karena kita berasal dari nur Allah. Kecewa dan marah itu hanya dunia, bukan aslinya diri kita. Kita hanya diminta untuk menyaksikan apa yang Allah ciptakan ini. Jadi jangan gampang baperan, Mas Fikri. Jangan gampang baperan. Melihat yang jelek, jangan diri kita merasa baik. Melihat yang baik, diri kita diminta untuk belajar. Yang penting tidak merasa diri paling baik. Melakukan yang baik itu baik, tapi menganggap dirinya paling baik itu tidak baik. Termasuk saat ini saya menjadi sebuah tontonan, tetapi yang penting jangan hanya menjadi sebuah penonton, tapi jadilah aktornya, biar kita tahu bagaimana peran-peran kita. Dan jangan hanya sekedar mengomentari saja, coba dilakukan. Karena kalau hanya mengomentari saja, semua orang itu bisa. Kenapa saya melakukan hal semacam ini? Bikin saya membara, padahal saya sudah tahu resikonya. Karena saya adalah pemain, saya adalah wayang yang digerakkan oleh dalang. Saat ini saya sedang digerakkan untuk memainkan peran ini. Bayangkan bagaimana ketika seorang penipu yang sudah biasa menipu, menggunakan trik untuk membuat hiburan. Seorang penipu lalu menganggap semua hal yang dilakukan oleh orang lain, terutama pelaku ilmu hikmah, terutama spiritual atau al-hikmah atau terapis, praktisi, bahkan peruqyah, dianggap sebagai penipu. Orang yang benar-benar mengalami gangguan jin yang di dalam Al-Quran disebut sebagai al-ghatab, gangguan jin yang dikarenakan gangguan jin, ya, orang kesurupan karena gangguan jin. Penyakit ini di dalam Al-Quran disebut dengan penyakit ta'if atau ta'ifun, yang gejala-gejalanya, jalan masuknya itu yang pertama al-ghatab, yaitu marah, yang kedua alladzi wasfihi fi syudurin nasi minal jinnati wan nas, waswas dan sedih. Lalu orang-orang yang benar-benar mengalami gangguan jin seperti ini dianggap halusinasi,
oleh orang-orang yang tidak mengerti, hanya dianggap, jadi penyakit itu semuanya hanya dianggap sebagai halusinasi, gangguan psikis itu. Padahal di dalam kajian ilmu hikmah sendiri, dalam kitab-kitab sudah dijelaskan, kitab ilmu hikmah, bahwa penyakit seperti ini disebut dengan penyakit taif. Jadi penyakit bukan hanya sekitar fisikisnya saja, pikiran saja, bukan, tapi juga ada non medisnya dan baru medisnya. Dari seseorang yang sering marah, lalu menjadi jalan masuknya gangguan jin, dan lalu menjadi sakit jantungnya, dadanya, paru-parunya dan sebagainya. Nah seperti ini, makanya saya dengan terpaksa harus membuat sayembara seperti ini, karena Dajjal di akhir zaman ini sangat luar biasa kekuatannya. Ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, bahkan bisa membuat orang mati hidup lagi. Apakah seperti ini nanti juga dianggap sebagai halusinasi? Bagaimana ketika diterangkan Dajjal nanti bisa membuat seseorang itu yang sehat menjadi sakit, yang sakit menjadi sehat? Lalu bagaimana ketika Dajjal bisa memberikan makanan ketika sebelumnya dia bisa membuat orang menjadi kelaparan, tanah yang subur dibuat tandus, musim hujan dibuat musim kering sampai berpuluh-puluh tahun? Apakah seperti itu juga dianggap sebagai halusinasi jika akhir zaman nanti seperti ini terjadi? Jadi jangan sampai hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang baik. Kalau saya tidak baik, saya bukan orang baik, saya orang hina. Sehina-hinanya orang itu saya, dan sebodoh-bodohnya orang itu saya. Saya cuma tidak berhasil sampai, saya berharap ketika nanti ada, karena masih banyak orang-orang yang benar-benar baik, benar-benar mendalami ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu ilmu apa sih? Ilmu Al-Quran yang juga digunakan untuk memperjuangkan negara kita. Ilmu hikmah itu ilmu Al-Quran yang terus diamalkan, sehingga bukan hanya di bibirnya, di lisannya, tetapi sampai juga di hatinya. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, ketika sering diamalkan di Riyadhohi, hatinya penuh dengan kasih sayang. Mengkaji Bismillah, karena Al-Quran itu menurut para beberapa ulama terangkum dalam surat Yasin, surat Yasin terangkum dalam Al-Fatihah, Fatihah terangkum dalam Bismillah, Bismillah terangkum dalam bis terangkum dalam titik ba. Jadi ada pengkajiannya di situ. Yang jelas kita harus terus berjuang, itu saja, nggak peduli dengan omongan orang. Mungkin sampean ingat dulu 1 tahun yang lalu Samsudin mau jadi apa ya, sekarang sudah jatuh sejatuh-jatuhnya, paling masuk penjara, tukang settingan, tukang dobel, tukang tipu. Sekarang terbukti nggak ada apa-apa. Kalau saya menipu, saya sudah masuk penjara. Sekarang malah tambah ramai. Mereka nggak memahami dengan apa yang saya lakukan, tapi juga saya tidak meminta mereka memahami itu, karena memang makomnya berbeda-beda, tingkatnya berbeda-beda. Yang jelas apapun yang keluar dari mulut menandakan apa yang ada di dalam. Kalau di dalamnya baik, ya keluar kata-kata yang baik. Kalau di dalamnya buruk, ya keluar yang buruk-buruk. Itu saja. Insyaallah saya akan terus berjuang, dan sayembara tetap dilanjutkan, akan terus dilanjutkan. Napa mboten beresiko malih, Pak? Jenengan kan sampun Tidak apa-apa, biasa aja, dinikmati. Ini malah menjadi bukti bahwa manusia itu tidak bisa apa-apa. Kalau saya mati terkena sandat pun juga saya siap kok. Ini kan menjadi bukti bahwa saya itu tidak bisa apa-apa dan tidak sakti mandraguna. Orang bilang saya sakti hanya untuk menjatuhkan, ini meninggikan untuk menjatuhkan. Padahal saya tidak pernah bilang kalau saya itu sakti. Nah, saya terkena seperti ini kan menandakan kalau saya itu tidak punya kemampuan apa-apa.
harus lebih berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bukan saya, lalu siapa lagi yang akan memerangi dukun santet seperti ini? Dia harus tetap terus berjuang. Jadi kan mau ikut saya? Pangestuning jenengan mawon. Ikutlah. Berjuang. Iya. Ujian ke depan akan lebih banyak lagi. Harus dinikmati, disyukuri. Terus berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya pun juga mohon doanya dari saudara-saudaraku di manapun berada. Yang penting jangan baperan. Orang berkata seperti apapun ya sesuai dengan hatinya. Hatinya baik ya berkata baik, hatinya buruk ya orang-orang yang berkata buruk tentang saya kebanyakan hanya dukun-dukun yang tidak laku, hanya spiritual yang juga kalah saingan lalu menjatuhkan, itu saja. Kebanyakan seperti itu ya, tidak ada masalah buat saya. Yang penting terus berjuang, itu saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Malah sekarang saya minta bikin banner yang besar, taruh di pinggir jalan. Ya. Namanya cetak, itu kasih tantangan ke semua dukun santet yang ada di manapun berada. Ya. Siap tanda tangan materai 12.000 atau 6.000 saya. Enggak masalah. Setidaknya mereka repot dengan nyantet saya, nggak nyantet orang untuk sementara waktu. Bahkan kalau bisa ditobatkan ya alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya merasa ada yang berkhianat juga, karena ada yang memberitahukan tentang sedikit kelemahan, karena setiap orang itu punya kelemahan. Tapi saya sudah mendapatkan isyarat untuk supaya kelemahan ini tidak bisa dikalahkan, salah satunya nanti pakai cincin ya, pakai cincin. Dan juga coba bawa sini tas di sana itu yang ada cincin saya, nanti mau saya bawa. Selain itu juga insyaallah nanti tetap lindung kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang penting tenang, ojo nesuan, sing tenang. Ini ketika masih ada ini. Gimana sayang? Berarti ini ketika masih ada orang-orang yang ingin menantang jenengan, jangan masih. Siap, saya masih lanjut ya. Masih lanjut. Alhamdulillah uangnya masih banyak. Yes. Ini nanti saya mau bawain nanti. Ini saya bawain nanti. Ini juga saya maharkan sebenarnya. Dimaharkan atau ini bisa di Insya Allah nanti saya pakai yang ini nih. Ini nanti mau saya pakai. Yang kedua yang ini. Jadi saya mau pakai dua untuk ini. Boleh juga diposting di channel aja dengan kalau ada yang mau mahari, silahkan. Ya. begitu. Tadi kan pengobatan yang pertama pakai paket Ashifa ini. Ini paket Ashifa. Atau begini, dan ini karena dari tuntutan hati ya, dari bisikan hati atau isyarat saya. Begini saja. Kemarin kan ini saya maharkan sebanyak 10 ya, 10.000 atau 10 juta kemarin kan. Sekarang dengan menghadapi ujian seperti ini, sekalian saya mau bersedekah.
Jadi paket asifanya saya kasih cincin ini hanya ada berapa? 99 ini. Ini hanya 99. Jadi paket asifa ya yang harganya 3 juta dapat satu cincin cukup dengan harga 7 juta saja. Jadi pitu itu kan kalau orang Jawa pitu kan pitulungan gitu ya. Iya kan? Jadi paket asifanya yang medianya itu ada 7 ya kan, tasbih, madu, kunir, garam, bidara dan lain sebagainya, itu kan medianya ada 7 ya kan, itu 7 kan pitulungan. Nanti dihargai dengan harga 7 juta juga, tapi dapat cincin dari saya ini hampir setengahnya aja Pak. Bukan hanya setengahnya, 2/4 aja nggak ada. Karena sayembara ini kita perlu terus berlanjut, dan kalaupun saya kalahkan juga saya harus ngasih uang 100 juta ke dukun. Seperti itu. Kemarin kan uangnya sudah diambil sama dukunnya, jadi sekarang harus ngumpulin uang lagi. Gitu. Nanti kalau orang dukunnya datang ke sini nanyain uangnya nggak ada kan ya lucu juga. Oh iya, bukan buat dukunnya, bukan. Jaga-jaga kalau datang ke sini terus tanya uangnya, saya mau ikut sayembara, mana uangnya? Kalau nggak ada kan lucu. Jadi kita persiapan biar kita nggak diremehkan. Termasuk nanti malam kan bawa uangnya lagi untuk nemuin ini lagi saya. Mau ikut? Surya Menggolo. Surya Menggolo. Yang penting kalau saya manggilnya Surya Menggolo, panganane telo, demanane rondo anak limo. Hati-hati mawon ya Pak, soalnya makanya seperti itu lagi. Jadi cincin yang awalnya isarahnya itu dimaharkan 10 juta, sekarang berserta dengan paket asifanya itu, paket asifanya dapat, cincinnya dapat 7 juta saja. Karena ini penting gitu. Perlawanan melawan dukun santet itu penting. Jadi biar saudaraku yang mau ikut berjuang itu walaupun tidak dengan tenaga bisa dengan hartanya. Gitu. Dan nanti boleh pilih manapun gitu. Ini hanya ada 99 ya. Nanti biar dipilih sama orangnya. Biar dipilih nanti sama orangnya yang mana. Gitu. Ini murah banget ini. Mungkin ini 7 hari pun habis ya ini. Jadi cepat-cepatan nggih Bang nggih. 7 juta sudah dapat cincinnya. Nah kalau kemarin itu pun 15 juta baru dapat cincin satu. 15 juta cincin satu. Kalau sekarang 7 juta sekalian paket asifanya. Nah paket asifa ini pun medianya juga sudah 7 gitu. Nggih, ngaten mawon. Ini tadi direkam ya. Nggih, ampun nih. Di posting aja enggak apa-apa. Ya. Ya wis. Nanti bentar lagi kita juga harus terima tamu. Ya. Dikasih kabar, kasihan nanti kalau subscriber lover itu dikira kenapa kepikiran, banyak yang nangis. Nggih, Banyak yang nangis ibu-ibu. Jadi namanya saudara kita ini kan, namanya saudara. Dan alhamdulillah kemarin terbukti keluarga kita banyak yang datang. Dan itu nanti dikasih keterangan juga 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. 3 bulan sekali kumpul di sini. Setiap tanggal 27 Pak ya? Iya, setiap tanggal 27. Kemarin juga ada Pak Dokter itu ngambil cincin ini kan. Berapa? 2 atau 3 Udah 2 Pak yang ini
Enggak apa-apa, sudah sehat saya, udah paket Asifa, sudah. Nanti malam datangin dukunya, Insya Allah siap berjuang di sana. Ini batu beranak ini nanti malam dipakai cocok ini batu beranak ini. Jadi orangnya nggak perlu harus ini batu beranak. Nah, ini batu beranak ini. Ini jenengan nanti malam rencana mau sana lagi ya, Pak? Iya, mau pakai ini batu pusar bumi ini. Nah ini yang pusar bumi ini. Wah ini nggak nempel tanah pun insya Allah pakai sarana ini bisa ini. Wah cocok yang pusar bumi ini. Nah, ini. Khasiatnya apa, Bah? Batu beranak itu, Bah? Ini kalau berantem kita nggak perlu harus diri kita. Nanti saudara batin kita yang berperang. Dam kita yang maju, kita tinggal ngeliat aja. Begitu. Kemarin memang belum persiapan dan ternyata di sana sudah ada yang gitu. Oke. Kalau pusar bumi ini sebenarnya untuk orang usaha yang di bidang pertanahan juga bagus. Pertanian, pertanahan, tambang. Yang pernah ditawar 100 juta dulu ini, yang ini, yang peserta, mau orang Kalimantan. Dulu belum diizinkan untuk dimaharkan kalau dulu. Sekarang insya Allah sudah. Temannya yang lain juga masih banyak. Ada ribuan benda-benda dari alam. Ngaten mawon. Saya tak mau wiritan dulu. Assalamualaikum. Sehat kalau Sehat gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.